Pemirsa, terdakwa Putri Chandrawati dituntut hukuman 8 tahun penjara atau sama dengan dua terdakwa sebelumnya, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo. Sementara satu terdakwa lainnya, Richard Eliezer, baru akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan disampaikan oleh jurnalis MGN, Sisilia Sinabariba, bergabung bersama kami. Sisilia, fakta hukum apa yang kembali disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum saat sidang tuntutan terhadap Putri Chandrawati dilakukan sehingga dituntut 8 tahun penjara? Iya, Febri, tidak jauh berbeda dengan materi tuntutan yang kemarin disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk 3 terdakwa lainnya, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Ferdy Sambo. Dalam tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini untuk terdakwa Putri Chandrawati di fakta persidangan yang dikumpulkan dan juga disimpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa masih menyatakan atau Jaksa Penuntut Umum masih berada pada standpoint tidak ada kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Yang terjadi adalah perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua. Selain itu ada fakta lain yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pasal 340 yang merupakan dakwaan primer untuk Putri Chandrawati, di mana ketika Ricky disebutkan mengamankan senjata milik Brigadir Yosua di Magelang pada tanggal 7 Juli tersebut diketahui oleh Putri Chandrawati. Artinya pengamanan senjata oleh Ricky terhadap senjata milik Brigadir Yosua ini atas izin dan juga atas sepengetahuan dari Putri Chandrawati. Jaksa memasukkan ini dalam pasal 340 atau masuk dalam memenuhi unsur pasal 340 yakni unsur berencana. Kemudian keberangkatan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang selama ini bertugas di Magelang untuk berangkat ke Jakarta pada tanggal 8 juga diketahui oleh Putri Chandrawati, dan ini dimasukkan untuk memenuhi dakwaan 340 atau berencana, serta diketahui juga bahwa Putri sebenarnya memiliki rentang waktu yang cukup untuk memberitahu Yosua ataupun untuk melarang suaminya untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Artinya dalam tuntutan yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pasal dakwaan primer 340 pembunuhan berencana ini sudah dipenuhi oleh unsur-unsurnya. Selain itu juga masih ada hal-hal lain yang tadi disampaikan, namun nanti akan saya sampaikan kembali, Febrian, karena saat ini pihak dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, akan memberikan keterangan karena nanti pada jam 3 sore atau pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Richard Eliezer akan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Kita akan mencoba mendengarkan keterangan yang akan disampaikan oleh pihak dari LPSK pada hari ini. Ibu Susi, boleh? Oke. Ya. Oke. Mundur lagi, Bu. Mundur. Oke. Punten agak sini. Ya. Agak mundur juga. Oke. Permisi ya, Bu. Yuk. Op. Jadi dorong. Mohon maaf ya. Oke, Ibu Susi, nanti Ya. silakan untuk nanti Richard Eliezer akan mendengarkan tuntutan dari Sorry, Bang. Aduh. Ya, kami sih harapannya, kami sedang menguatkan Richard ya, terkait dengan tuntutannya berapa lama dan sebagainya. Nah, yang pasti kami berharap bahwa yang pertama status JC-nya akan diputuskan sekarang, yang dimasuk di dalam surat tuntutan. Yang kedua juga ada keringanan penjatuhan hukuman. Apa itu keringanan penjatuhan hukuman? Di dalam pasal 10A di penjelasannya disebutkan keringanan penjatuhan hukuman ini untuk justice kolaborator itu meliputi bisa saja dikenakan tuntutan untuk pidana bersyarat secara khusus, kemudian ada juga percobaan, ada juga yang paling pasti adalah ada juga pidana yang paling ringan di antara para terdakwa lainnya. Seperti itu. Disampaikan kuasa hukum dari Eliezer bahwa LPSK telah memberikan surat rekomendasi kepada Jaksa Penuntut Umum. Bisa jelaskan surat rekomendasinya seperti apa? Ya, satu pertama kita mengirimkan 2 kali surat ya. Pertama itu surat rekomendasi yang bersangkutan sebagai justice kolaborator Richard Eliezer dalam hal ini. Yang kedua disampaikan juga bahwa selain justice kolaborator yang bersangkutan juga berhak untuk mendapatkan penghargaan. Apa saja itu penghargaannya? Pertama adalah penjatuhan keringanan hukuman, yang kedua berkaitan dengan hak-haknya dalam selaku narapidana nantinya, misalnya ada pembebasan bersyarat dan sebagainya. Nah, diterangkan juga di surat kami itu salah satunya apa saja penjatuhan hukum, keringanan penjatuhan hukuman tadi. Yang tadi saya sampaikan ada
soal pidana bersyarat, kemudian ada pidana percobaan, ada juga tuntutan pidana yang paling ringan di antara para terdakwa itu. Jadi yang disebut keringanan hukuman seperti itu. Eliezer kan sudah ditetapkan sebagai JC mengajukan pada tanggal 12 Agustus yang lalu ya Bu ya. Betul. Sejauh ini evaluasi ataupun analisis pemantauan dari LPSK sendiri seperti apa sih Bu? Sejauh ini sampai detik ini kami memandang bahwa Richard Eliezer berhak mendapatkan status JC karena sampai sejauh ini dia komitmen dan dia konsisten dengan keterangan-keterangannya, dan bahkan ada beberapa fakta yang dia kemukakan, dia ungkap yang baru, fakta baru yang dia ungkap di tengah persidangan, seperti soal foto yang berkaitan dengan perencanaan pembunuhan. Oke, Bu, kondisi Eliezer saat ini bagaimana Bu? Bagaimana kesiapannya juga nanti untuk menghadapi sidang? Insya Allah sih siap ya, secara fisik sehat, terus kemudian secara mental juga Richard siap. Cuman ya biasa ya, karena kan menjelang tuntutan kan pasti juga ada rasa khawatir akan dituntut tinggi atau tidak. Tapi ya kami sangat berharap bahwa tuntutan itu sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada keringanan penjatuhan hukuman. Bu, kalau dalam prosedurnya LPSK apakah hanya mengirimkan surat rekomendasi kepada jaksa penuntut umum juga? Apakah memang ke hakim juga pada saat nanti jelang vonis? Ya, kami menyampaikan bahwa surat tersebut supaya surat rekomendasi kami, baik itu berkaitan dengan statusnya sebagai JC maupun surat sebagai penghargaan sebagai JC-nya, kami layangkan memang ke JPU. Nah, kami juga tembuskan kepada beberapa pihak, salah satunya adalah majelis hakim yang kemudian yang menyidangkan kasus ini, dan kemudian juga kami layangkan ke penasihat hukumnya seperti itu. Jadi kami harapannya pertimbangan-pertimbangan kami yang berkaitan dengan status Richard Eliezer, terdakwa Richard ini sebagai justice kolaborator, dan sekaligus komitmen dia, konsistensi dia dalam mengungkap kejahatan ini menjadi pertimbangan khusus bagi hakim nanti kemudian memutuskan hukuman pidana bagi Richard. Ya, kami harapnya ringan sekali ya gitu. Ringan sekali itu seberapa persen dari misalnya ini ada 8 tahun Bu yang untuk 3 terdakwa? Ya, kami berharap itu Richard lebih ringan dari semua terdakwa. Dia paling ringan harapannya dari semua terdakwa. 7,5 tahun juga ringan Bu? Ya, pokoknya paling minim di antara semua terdakwa harapannya. Seandainya keringanan itu tidak diberikan jaksa penuntut umum, kan opsi terakhir adalah ringan hukumannya ketimbang terdakwa yang lain. Tidak terjadi, apa hak dari terdakwa Eliezer atau mungkin apa yang bisa dilakukan LPSK? Masih ada pledoi, ya kan? Nah, itu bisa ditempuh oleh Richard. Nah, otomatis kami juga akan koordinasi dengan penasihat hukum dari Richard gitu ya. Yang kedua, kami tetap memberikan perlindungan kepada Richard. Jadi tidak akan kami mundur gitu, tidak ada kami lepas meskipun kemudian tidak sesuai harapan ya, tapi akan tetap. Tapi kan kita masih ada harapan untuk putusan dari majelis hakim. Semoga harapannya bisa terakhir di situ gitu ya, gitu. Nah, masih nanti kalaupun seandainya masih tidak sesuai harapan lagi, karena masih ada langkah hukum yang lainnya seperti itu. Terima kasih banyak Bu penjelasannya. Sama-sama. Semangat. Semangat ya membantu. Ya, Febrian, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua LPSK Ibu Susi terkait dengan bagaimana nanti kesiapan dari Richard Eliezer yang akan menghadapi sidang tuntutan atau mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang jadwalnya akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Richard Eliezer, Febrian dan juga pemirsa, kembali ke tadi poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Putri Chandrawati. Pada intinya, pihak jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Putri Chandrawati memenuhi unsur di pasal primer atau dakwaan primer pasal 340 dan juga adanya pasal subsidiarnya pasal 338 juga otomatis terpenuhi karena diketahui Eliezer Brigadir Yosua meninggal karena adanya penembakan atau hilangnya nyawa seseorang, dan Putri Chandrawati dinilai membiarkan terjadinya hal ini. Artinya dia tidak memperingatkan suaminya dan tidak melarang suaminya untuk melakukan penembakan atau tindakan tersebut.
Terkait dengan hal ini, Jaksa Penuntut Umum kemudian menjatuhkan tuntutan terhadap Putri Chandrawati selama 8 tahun. Terkait dengan hal ini menimbulkan respon yang cukup heboh tadi di dalam ruang sidang, Febrian dan juga pemirsa, karena di ruang sidang tadi didominasi oleh para pendukung dari Richard Eliezer, sehingga ketika tadi Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan terhadap Putri Chandrawati selama 8 tahun, seluruh pendukung dari Richard Eliezer heboh dan menilai hukuman tersebut terlalu ringan. Ada beberapa poin yang dinilai memberatkan dan juga meringankan untuk Putri Chandrawati yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tadi. Hal yang memberatkan karena Putri Chandrawati dinilai berbelit-belit dalam memberikan tanggapan atau memberikan pernyataannya, kemudian juga menimbulkan kegaduhan di masyarakat, serta menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan menimbulkan kedukaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal ini adalah keluarga Brigadir Yosua. Sementara hal yang meringankan adalah Putri Chandrawati berperilaku sopan selama selama proses persidangan 3 bulan ini, dan ia juga tidak pernah terlibat dalam kasus hukum. Sehingga 8 tahun dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terkait dengan 8 tahun pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ini, pihak dari kuasa hukum Putri Chandrawati tadi sebenarnya masih mempertanyakan poin-poin ataupun fakta-fakta yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setidaknya ada 15 poin yang tadi dicatat oleh penasihat hukum dari Putri Chandrawati, Febri Diansyah, dan ia menilai bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ini bersifat asumtif. Artinya, menurut Febri Diansyah, ada keterangan-keterangan saksi di persidangan yang tidak dihadirkan dalam materi tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan ada pula yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak pernah hadir di persidangan. Selain itu tadi Febri Diansyah juga menyatakan bahwa terkait dengan Putri Chandrawati yang tidak melarang suaminya itu tidak masuk dalam kegiatan aktif yang menyebabkan terjadinya ikut serta dalam tindak pidana. Tadi Febrian dan juga pemirsa, selain kuasa hukum dari Putri Chandrawati yang juga memberikan komentar terkait dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, pihak kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak, juga memberikan komentar terkait dengan tuntutan ini. Ia menyayangkan dan menyesalkan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai begitu rendah untuk Putri Chandrawati. Bahkan ia menilai bahwa tidak ada lagi hukum di Indonesia karena menjatuhkan hukuman atau tuntutan yang ringan untuk mereka yang dinilai oleh Martin Simanjuntak terlibat aktif dan ikut merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua. Febrian.